Tajami. Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Saudara kita menggunakan akal logikanya dengan berfilsafat mengatakan Yesus bunuh diri. Mati dibunuh bukanlah bunuh diri. Demikian yang dia katakan. Kalau Yesus Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu tidak kalau dia bakal mati. Kalau Yesus tahu dia turun ke bumi, mau mati di atas kayu salib, boleh tidak saya bilang itu misi bunuh diri? Pertama-tama, kami mewakili dari pihak Kristen mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Yesus mati di atas kayu salib. Berarti Alkitab kami terbukti benar dan terbukti kebenarannya. Mati dibunuh beda sama bunuh diri. Jadi pesan saya, belajarlah bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum berdebat dan menjadi ahlinya, supaya tidak memperlihatkan kebodohannya. Alkitab katakan, Yesus mati dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh. Saya ulang sekali lagi, telah dibunuh, bukan bunuh diri, dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kalau dikatakan Yesus tahu, ini yang Yesus tahu. Yang pertama, Yesus tahu apa tugasnya dan tujuannya datang ke dalam dunia, membawa misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia menyerahkan nyawanya untuk semua manusia sebagai korban tebusan, bukan bunuh diri. Justru dia telah menyatakan kasih-Nya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, ini yang Yesus tahu, bahwa dia akan tertikam oleh karena pemberontakan manusia, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan manusia. Yesaya 53 ayat yang kelima. Artinya, dia tahu akan mati disalibkan, matinya karena dibunuh. Dan dia tahu matinya karena pemberontakan dan kejahatan manusia. Yang ketiga, Yesus tahu bahwa dia bukan hanya mati, tetapi dia juga akan bangkit. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya sebanyak 4 kali. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi, kalau kita memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia dengan mengatakan Yesus mati karena bunuh diri, itu adalah dari iblis. Maka nyala iblis.
Yesus mati dibunuh, bukan karena bunuh diri. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dibunuh. Itu tertulis di dalam Matius 17 ayat 22 dan 23. Mereka akan membunuh dia. Jadi Yesus mati karena dibunuh, bukan bunuh diri. Yang ketiga, Matius 20 ayat 18-19. Mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Yesus dihukum bukan karena kesalahannya. Jadi bukan bunuh diri. Pernyataan Yesus yang keempat memberitahukan kepada murid-muridnya di Matius 26 ayat 1-5. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mereka berencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Alkitab dengan jelas Yesus mati dibunuh, dan berulang kali Alkitab katakan hal yang sama. Tidak ada kata bunuh diri, tidak ada dalilnya. Yang keempat, Yesus tahu walaupun dia mati, dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang kelima, Yesus tahu dia disalibkan oleh dunia yang tidak mengenal Tuhan. 2 Korintus 2 ayat ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Maaf, ini 1 Korintus 2 ayat 8. Yang keenam, Yesus tahu dia menjadi perantara perdamaian manusia dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Efesus 2 ayat 18. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang ketujuh, Yesus tahu dialah juru selamat dunia sesuai namanya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidaklah benar kalau Yesus mati karena bunuh diri, karena dia tahu dia akan mati. Itu salah. Yesus mati dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, bukan Tuhan yang mati dibunuh, tetapi Yesus mati dibunuh. Demikian penjelasan, dan berdasarkan Alkitab semua benar adanya. Terima kasih kalau sudah mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Hahaha, pemahamanmu itu sungguh sangat benar dan berasal dari Roh Kudus, Roh Tuhan. Amin.